nama Anas Mahmud ya. Recording in progress. Terdakwa Anas Mahmud bukan terungkap. Anas Mahmud di mana? Ya, saya ya. Kita mulai. Saksinya berapa Pak penuntut umum? 6 yang mulia. 6 ya, silakan. Saudara saksi, pada tahun 2014, saudara bekerja sebagai apa di pemerintah Provinsi Riau? Saya baru pindah dari Rokan Hilir ke Provinsi Riau pada bulan April 2014. Saya ingat nama pastinya sebagai asisten ekonomi pembangunan. Asisten ekonomi pembangunan di pemerintah Provinsi Riau ya. Sebelumnya Bapak selaku sekda ya di Rokan Hilir. Saudara mengenal terdakwa? Kenal. Saya selaku wakil ketua tim TAPD ikut membantu tim TAPD dalam pembahasan RAPBD, benar Pak? Kalau memang SK-nya sebagai wakil ketua, berarti saya sebagai wakil ketua. Ya, seperti itu Pak. Ini saya hanya mengingatkan saja. Di BAP saudara mohon izin sekali lagi yang mulia membacakan di sini. Saudara memberikan keterangan, dapat saya jelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait pengesahan RAPBD perubahan 2014 dan RAPBD 2015 sehingga diperlukan pemberian sejumlah uang untuk DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2019 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rapat banggar RAPBD perubahan 2014 dimulai 8 Agustus 2014, benar ya Pak? Di mana pada saat itu agenda adalah pembahasan TAPD. Dalam pembahasan dengan tim banggar mempertanyakan TAPD terkait penyerapan anggaran Provinsi Riau tahun anggaran 2014. Berdasarkan data yang ada sampai dengan Agustus 2014 hanya sekitar 12% dari total anggaran. Salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran adalah Gubernur Riau mengambil kebijakan untuk tidak mencairkan anggaran yang berkaitan dengan dana hibah bantuan termasuk anggaran bantuan kabupaten kota. Kemudian alasan Gubernur tidak mau mencairkan tersebut menurut yang bersangkutan dan yang dipakai untuk mendanai kegiatan tersebut adalah dana milik Provinsi Riau sehingga seharusnya pembangunan tidak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Benar Pak? Benar. Kemudian yang ketiga alasannya Gubernur juga mengusulkan adanya penggunaan perda terkait susunan Ortaker Pemprov Riau yang baru di mana terdapat perubahan susunan organisasi badan-badan dan dinas yang berada di Provinsi Riau. Salah satunya adalah memecah anggaran Dinas PU menjadi 2 bagian, masing-masing anggaran Dinas Cipta Karya dan Bina Marga. Ada juga penggabungan 2 dinas menjadi 1 yaitu Dinas Pertanian dengan Peternakan. Terdapat juga permasalahan mendasar di mana Gubernur sebelumnya melantik pejabat dengan SOTK baru sedangkan RAPBD 2014 disusun berdasarkan SOTK lama sehingga banyak program-program yang tidak relevan. Benar Pak? Benar. Yang terakhir, Gubernur juga melakukan pergeseran anggaran perubahan rumah layak huni yang semula dikerjakan Dinas PU saat ini dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, BPMPD melakukan pelelangan terbuka. Benar ya Pak ya? Benar. Sehingga di sini penurunnya oleh karena itu untuk melancarkan pengesahan RAPBD 2014 dan RAPBD 2015 diperlukan untuk memberi sejumlah uang kepada DPRD Provinsi Riau yang diwakili oleh Kirjohari. Benar ya Pak? Ini keterangan saudara. Nah baik, saya lanjutkan. Nah, setelah saudara mengetahui ada kendala antara TAPD dengan tim banggar Pak, kemudian tadi saudara juga menjelaskan ada pertemuan di rumah jabatan terkait dengan rencana pemberian uang. Saudara pada tanggal 1 September pernah melakukan pertemuan di rumah jabatan Gubernur di ruang organ? Kalau tanggalnya kan saya tidak ingat lagi Pak, tapi pertemuan memang pernah sering kita lakukan di rumah Gubernur dalam rangka apa? Ya. Pada tanggal 1 September 2014, saudara melakukan bersama dengan Gubernur Pak, melakukan pertemuan ya di ruang organ bersama dengan Said Sahrul Amri, ada M. Hafiz, kemudian ada Hardi, ada Zaini Ismail dan Suwarno. Ada Pak?
saudara membicarakan proses-proses pembahasan APBD tadi dari TAPD kepada tim Banggar, kemudian pada kesempatan itu saudara juga menyampaikan atau mendengar dari gubernur bahwa untuk memperlancar urusan ini pembahasan RAPBD 2014 dan 2015, gubernur berinisiatif akan memberikan sejumlah uang. Kalau pertemuan ada Pak, cuma saya tidak aktif dalam merapat itu karena ruangnya kan besar Pak. Jadi ada beberapa orang saja yang bersama Bapak Gubernur, cuma kami mendengar saja ada rencana seperti itu. Begitu. Nah, baik, apakah saudara juga mendengar pada saat ada perintah dari terdakwa Anas Makmun untuk menyampaikan terkait dengan pembahasan APBD perubahan 2014 maupun 2015 akan diberikan sejumlah uang yang nilainya sebesar 1,2 sampai dengan 1,3 miliar kepada Dewan? Saya Mendengar ya Pak ya. Kemudian pada saat itu apakah Anas Makmun juga memerintahkan kepada saudara untuk menghubungi pihak-pihak eksekutif dalam hal ini kepala-kepala dinas untuk mengumpulkan uang kemudian yang nanti akan dibagikan kepada DPR? Kalau menghubungi kepala dinas tidak pernah Pak saya diminta. Baik, kemudian terkait dengan realisasi perintah itu, apakah saudara pernah berhubungan dengan Said Sahrul Amri? Pernah. Pernah. Terkait apa Pak? Terkait diinformasikan kepada saya oleh Said bahwa Pak Gubernur suruh beliau memberikan uang. Jadi kemudian Saidnya menyiapkan uang dan dia beberapa kali saya tidak ingat lagi Pak. Lalu terakhir dia bawa uangnya ketemu di rumah kediaman. Berapa Pak yang disiapkan Said Sahrul Amri? Saya tidak tahu sebenarnya jumlah berapa Pak karena saya tidak pernah melihat dan menghitung karena di dalam tas kemudian dan setelah itu pun uangnya langsung kami serahkan kepada saudara Suwarno. Baik, selain Said Sahrul Amri, apakah saudara juga pernah menghubungi Ketua PMI Provinsi Riau untuk menyiapkan sejumlah uang? Saya tidak pernah menghubungi Ketua PMI, tapi Pak Gubernur yang bilang bahwa ada sesuatu dari Ketua PMI untuk diserahkan kepada Suwarno. Menyampaikan kepada saudara. Nah, selanjutnya pada saat itu siapa yang menyerahkan kepada saudara uang dari PMI tersebut? Pada waktu itu saya sudah istirahat pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang ke rumah dari kediaman. Di tengah perjalanan saya ditelepon oleh Bapak Gubernur dengan menggunakan telepon protokol kalau saya tidak salah ingat. Ya. Memberitahukan ada sesuatu dari saudara saya. Dia suruh saya ketemu saya bilang saya pulang ke rumah Pak, biar saja saya balik kembali ke kediaman. Saya pulang ke kediaman. Di kediaman saya sudah ketemu dengan beberapa orang cukup banyak, saya tidak begitu ingat. Ada saudara saya juga, kemudian ada berbincang-bincang mengenai segala sesuatu mengenai, saya tidak ingat banyak sekali waktu yang dibicarakan. Terakhir kata Pak Gubernur itu Pak Wan ada dari Sarir. Ya. Kemudian saya Sarirnya memberikan, kalau saya tidak salah ingat dalam bentuk bungkusan tas atau apa gitu, yang katanya uang, saya karena tidak lihat isinya, tidak hitung isinya juga. Dan serta merta waktu itu melalui supir saya suruh simpan dulu karena menunggu perintahnya, suruh kasih ke Suwarno. Saya letakkan dulu ke mobil dinas saya yang berparkir di halaman samping rumah. Baik, di sini di BAP saudara di nomor 9 di angka 7, mohon izin yang mulia. Keterangannya setelah saya tiba di rumah dinas, di ruang tamu samping sudah ada saudara Anas Makmun, saudara Syahril Abu Bakar, Ketua PMI Provinsi Riau, dan beberapa anggota dari Syahril Abu Bakar. Kemudian kami berbincang-bincang dan tidak lama saudara Anas Makmun mengatakan Pak Wan itu sudah ada sama Syahril. Maksudnya di sini ada uang ya Pak ya, uang tersebut ya. Kemudian saudara mengatakan iya Pak, selanjutnya saya bersama dengan Syahril Abu Bakar menuju ke kendaraan di parkir samping rumah dinas dan seingat saya memindahkan 2 buah tas tentengan kertas dari mobil milik Syahril Abu Bakar ke mobil saya, Corolla Altis plat merah nomor BM 1681. Masuk memindahkan 2 buah tas tentengan itu yang isinya uang itu ya Pak ya? Baik, berarti pada tanggal 1 September tersebut saudara menerima uang dari Syahril Abu Bakar
ini dan dari Kepala BPBD, begitu ya Pak ya? Nah, kemudian setelah saudara menerima uang tersebut, saudara bawa kemana itu uang? Oh, langsung tetap di mobil, kita hubungi Suwarno karena ini suruh berikan kepada Suwarno. Suwarno datang, kita kasih langsung dengan saudara Suwarno. Baik, yang punya inisiatif menyerahkan ke anggota DPR yang disuruh adalah Suwarno, ini inisiatif dari saudara atau dari terdakwa? Dari terdakwa. Dari terdakwa. Pak Wan Amir, Ya. saksi tadi kan sudah diceritakan mengenai penyerahan uang dari Syaril Abu Bakar dan Said Sakhul Adri. Saksi juga menerima uang tidak dari John Lee Tidak ada. sebesar 100 juta Tidak atau ada. 10 juta? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian setelah uang tersebut terkumpul, saudara memanggil Suwarno. Masuk uang yang mana? Yang dua tadi, ini, benar. memanggil Suwarno. Kemudian saudara serahkan pada Suwarno untuk diberikan pada Kir Jauhari. Iya. Betul. Waktu saat Suwarno menjemput uang tersebut, Suwarno sempat bertanya tidak, bagaimana Pak cara menyerahkannya? Lalu saudara menjawab pandai-pandai caranya, entah di jalan atau tempat yang sepi. Oh, tidak ada. Saya kalau penyerahan ke dewannya saya tidak tahu lagi prosesnya. Jadi saudara hanya menyerahkan kepada Suwarno, Iya, iya. lalu suruh Suwarno untuk menyerahkan pada Kir Kalau Jauhari. Pak Gubernur suruh serahkan ke Suwarno, saya serahkan ke Suwarno. Gitu. Lalu Suwarno Penyerahannya menyerahkan, kan di mobil itu. lalu Suwarno menyerahkan ke Kir Jauhari, saudara yang memerintahkan atau tidak? Saya tidak tahu. Tidak. Yang mulia menunjukkan ada komunikasi. Rekamannya. Ya, ini transkrip yang mulia. Percakapan saudara menyampaikan kue-kue apem itu apa dalam percakapan tersebut? Itu percakapan sepertinya dengan Said Sakhul itu, Pak. Iya. Sakhul. Yang menyebut istilah apa bukan dari dia, bukan saya, Pak. Tapi kan saudara juga mengerti kan maksud Iya. kue apem itu apa? Karena sebelumnya kan dia mau disuruh memberikan uang. Cuman sepertinya saya tidak tahu dia memberikan kepada siapa. Mungkin dia yang menerima rencana menerima itu tidak mau menerimanya, tapi dibungkus dulu. Baik, ini maksud dalam percakapan itu kue apem itu adalah uang yang nanti akan dibungkus terlebih dahulu dalam amplop seperti itu, Pak. Iya, benar. Baik. Cukup dari kami sementara yang mulia. Tutup. Tapi lihat ya. Rekaman. Oke. Ya, so. Biasanya kalau Pak Gubernur kan dia familiar dengan kita ini, jadi bisa jadi di tanggal-tanggal sebelumnya sudah ada. Sudah. Tapi saya tidak bilang pasti gitu. Dan meneruskan pertanyaan dari saudara JPU, inisiatif itu datangnya dari saudara terdakwa untuk memberikan, Iya. atau ada mendengar sesuatu bahwa pihak DPRD yang meminta, begitu tidak ada? Anda kan instan, saudara saksi instan Iya. membahas masalah anggaran itu dengan Dewan. Ada nggak bahasa dari Dewan? Ah, Pak Wan, kami juga minta begini, gitu. Ada tidak? Oh, saya tidak mendengar begitu. Tidak pernah. Cuma ya nggak tahu kalau saya tidak berani menafsirkan, tapi kita disuruh seperti itu. Memang inisiatif dari terdakwa. Yang kita dengar kan beliau, kami kan staff, disuruh lakukan sesuatu ya kita lakukan sesuatu. Iya, maksudnya. Latar belakang mengapa itu kami jarang tahu gitu. Oh, Apakah ada permintaan dari Dewan atau Iya. itu kami kurang. saya bertanya itu, apakah Itu kurang- permintaan Dewan atau inisiatif kurang Dewan? memahami gitu. Menurut Anda, menurut saudara saksi? Saya tidak berani berspekulasi juga. Oh, jadi pembicaraan Karena tidak tahu masalahnya. Anda mengetahui bahwa inisiatif memberikan itu di tanggal 1 itu, tidak sebelumnya. Sepertinya ini melalui satu proses akhirnya seperti tanggal 1 itu eksekusinya kira-kira seperti itu. Oh, berarti sudah ada ya? Mungkin Sudah ada ya. Mungkin Sebelum ya. tanggal 1. Ya. Soalnya kan Saya nggak pernah ikut rapat resmi, tapi karena ada di sana sering mendengar yang demikian. Saudara saksi pada tahun 2014 bekerja di mana? Di Biro Keuangan Biro Keuangan. Jabatannya sebagai apa? sebagai Kasubag Anggaran 2. Kasubag Anggaran 2 ya. Apa tugas saksi sebagai Kasubag Anggaran 2 itu di sana? Antara lain yaitu menyusun APBD. Menyusun APBD ya. Yang dibahas itu pada saat itu apa saja?
Yang dibahas masalah apa saja pada tanggal berapa? Saudara masih bisa ingat nggak pembahasan masalah APBD itu? 1 September 2014, benar? Dilakukan pada hari Senin, benar itu? Betul. Nah, hasilnya apa? Hasil pembahasan dari pembahasan RAPBD itu, hasil pertemuan itu apa? Saya mohon izin yang mulia dibantu membacakannya. Jadi di BAP saudara ini, tadi saudara sudah benarkan ya, ini bisa kami ambil alih untuk efisiensi waktu. Hari Senin tanggal 1 September benar ya adakan acara itu. Hasil atas pertemuan tersebut, saudara Anas Makmun berbicara bahwa dari keseluruhan uang yang akan diserahkan oleh saudara Anas Makmun kepada DPRD provinsi adalah sebesar 500 juta yang sumbernya bersumber dari saklur dan sejumlah uang yang bersumber dari Anas Makmun sendiri. Saya tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang yang disediakan sendiri oleh Anas Makmun, dan saya juga tidak mengerti berapa besar keseluruhan dana yang akan diberikan kepada DPRD Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu juga terdapat perbincangan mengenai kekurangan dana sejumlah 110 juta yang oleh Anas Makmun dibebankan kepada saudara Hardi selaku asisten 3 Sekda yang menjabat sebagai PLT Kepala Biro Keuangan. Atas hal tersebut saya diisyaratkan oleh saudara Hardi untuk mencari solusi kekurangan dana sebesar 110 juta. Benar itu, sampai situ dulu? Benar ya? Jadi hasil pertemuan pembicaraan tanggal 1 September itu hasilnya adalah mempersiapkan uang 500 juta itu, betul ya? Betul. Baik, dan ada kekurangan kurang 110 juta itu, betul ya? Betul. Baik. Kemudian di poin 3-nya bahwa keseluruhan uang yang akan diserahkan oleh saudara Anas Makmun kepada DPRD provinsi sebagian besar 500 juta bersumber dari saklur, masih ada kekurangan. Ini tadi sudah. Lantas setelah uang terkumpul, apa yang saudara saksi lakukan? Terima perintah apa lagi dari saudara terdakwa? Setelah hasil rapat pada tanggal 1 itu, tentu kami kembali ke kantor. Nah, setelah kembali kantor, kami lapor ke Pak Ardi bahwa bagaimana mencari uang yang kekurangan 110 ribu. Lalu beliau menjawab, usahakanlah. Artinya, seingat saya itu langsung kami pinjamkan uang itu ke bendahara pengeluaran di Biro Keuangan itu kepada almarhum Pak Amiruddin. Lalu uang yang itu kan pertemuan pertama Pak. Lalu setelah kami bekerja, lalu tahu-tahu ada yang menantar uang ke saya satu koper. Baik, koper. sebentar, pelan-pelan. Uang 110 juta kekurangan itu berhasil ada terkumpul ya? Iya. Nah, dari siapa sumbernya? Itu saya pinjam dari bendahara pengeluaran. Siapa personil orangnya siapa? Almarhum Pak Amiruddin. Almarhum Pak Amiruddin. Jabatannya apa Pak Amiruddin? Bendahara pengeluaran Biro Keuangan. Oh, jadi dapatlah itu uang 110 juta ya, terkumpul. Baik. Lalu lanjutkan tadi setelah terkumpul uang 110 juta, lalu apa? Maaf Pak, itu sebenarnya sudah terakhir Pak yang 110 juta. Ya. Setelah uang yang saya terima dari Pak Wan Amir di kediaman. Di mana di kediaman siapa? Di kediaman Pak Gubernur. Di kediaman Pak Gubernur itu masih di hari yang sama. Rangkaian peristiwanya itu masih di tanggal 1 September ya, penerimaan uang itu. Iya. Hari yang sama. Hari Senin membicarakan rapat pembahasan, hari Senin itu juga ada hasilnya. Iya. Hari Senin itu juga cari kekurangan 110 juta, begitu kan maksud saudara? Benar ya? Iya. Nah, terkumpullah di hari Senin tanggal 1 September 2014 itu uang berapa totalnya? Kalau total keseluruhan, karena uang itu kan di dalam tas Pak. Baik. Saya tidak pernah menghitung. Uang itu langsung dari mobil Pak Wan Amir itu langsung dimasukkan ke mobil saya. Langsunglah saya berangkat pulang ke kantor ke kantor karena waktu itu menjelang maghrib. Uang itu satu tas dengan 2 tentengan shopping bag Pak, 2 tentengan itu langsung saya letak di bawah meja kerja saya. Oke, jadi sudah ya, barang itu sudah berada di tangan saudara, kemudian saudara serahkan kepada setelah sama saya Pak, saya tinggal sholat maghrib Pak, saya letak di bawah meja. Lalu sebelum saya berangkat itu saya masukkan uang yang 110 tadi Pak, saya gabungkan
ke tas yang induk tadi, Ya. besar tadi, barulah saya berangkat setelah maghrib ke DPR dengan membawa kawan yang satpam itu Pak. Oh, satpam ya. Jadi uang yang terkumpul di tanggal 1 September hari Senin itu diserahkanlah pada hari itu juga ya. Diserahkan di kantor Sekwan DPR. Ya, Sekwan. Baik. Yang terimanya saat itu siapa? Pada saat saudara melakukan penyerahan uang di hari Senin itu di kantor Sekwan itu? Pak Kiri Johari Pak. Kiri Johari ya, Pak Kiri Johari yang menerima langsung ya. Ya. Nah, siapa Pak Kiri Johari itu? Pak Kiri Johari itu anggota DPR Provinsi Riau. Anggota DPRD Provinsi Riau. Ya. Sebelumnya sempat berbicara, sempat komunikasi dengan Pak Kiri Johari? Kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ngasih ke Pak Kiri Johari. Ada pembicaraan sebelumnya? Betul Pak. Cuman janjian ketemu di mana gitu aja Pak. Janjian ketemu di mana ya? Ya. Tapi akhirnya saudara serahkan uang tersebut ke Pak Kiri Johari ya? Iya. APBD murni itu disahkan di bulan berapa biasanya? Biasanya di bulan Desember. Biasanya di bulan Desember. Desember. Kalau yang murni? Iya. Kalau yang perubahan? Di perubahan itu selama ini paling cepat itu di bulan November. Perubahan. Iya, perubahan. Kalau seandainya lebih cepat disahkan APBD tersebut, ada nggak dampaknya Pak? Ada dampak positifnya nggak sih bagi provinsi itu Pak? Apa memang harus di bulan Desember baru kejar-kejaran tender atau segala macam? Kalau di bulan Desember itu adalah amanah dari undang-undang. Oh, memang harus di bulan Desember. Ada regulasinya itu. Oh. Saya lupa undang-undang apa ya. Itu memang ada tahapannya bahwa APBD tahun berikutnya itu berlambat disahkan pada bulan Desember. Nah, namun KPPS-nya itu dari awal itu bulan Mei sudah bukan itu mungkin bulan Maret itu sudah ada tahun-tahun. oh baik. Biasanya Mei enggak sih, saya tadi mau maksudnya kan Bapak kan dari 2008 berarti sudah berapa kali tahun anggaran kan Pak gitu loh. KUA KPPS itu biasanya di bulan berapa sih? Bulan Mei. Nah ini kalau sampai molor di bulan ini bulan berapa disahkan? Bulan September ya? September kan? Iya. Ada nggak itu kendalanya nanti untuk mensahkan ke APBD? Kalau seandainya molor terus, apanya? Biasanya yang didapatkan bahwa kendala menjadi hambatan. Ya itu tadi artinya kan kalau sudah terlambat dalam penghasilan APBD otomatis ya proses dari APBD itu sendiri yang untuk baik untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung itu otomatis terlambat semua Pak. Oke baik Pak. Silakan. Terdakwa. Aku ada yang ingin disampaikan beratan dari kurang satu dari Anda ya. Anda ya. Ya silakan kamu ya. Ya, langsung dari Terima kasih yang mulia. Kami menyampaikan bahwa sebenarnya dalam kasus ini Puan Amir itu yang paling berperanan di dalam. Cuma saya waktu itu selaku ketua mengaku tidak menegur, itu kesalahan saya, tidak melarang. Tapi peranannya Puan Amir Pak selaku asisten pembangunan. Itu. Kemudian mohon kiranya dari banyakkan saksi-saksi. Itu sebenarnya Pak, itu terlibat semua juga. Makanya saksi-saksi yang begitu tadi itu kan ada yang terlibat. Makanya di prosedur hukum yang maksudnya yang saya sendiri aja. Saksi-saksi juga yang diproses sesuai dengan hukum. Karena dia sama-sama berbuat, sama-sama mendorong. Tapi gubernur tentu juga mendengarkan masukan dari staf, Pak ya. Masukan dari keluarga dinas dan tidak saya sendiri pimpinan. Macam tadi tidak saya merubah. Memang ada saya terdapat, tapi kan saya bicarakan lagi dengan DPRD. Bukan, ada saya sendiri corek juga. Sebab DPRD ini juga kadang-kadang dia membuat program itu Pak, ya berdasarkan kemauannya sendiri aja kadang-kadang tidak merata. Nah saya kan ingin merata, kemudian pembangunan ini juga supaya betul-betul dimahami oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Ya. Jadi gitu ya, saksi ya, saksi pun terlibat nih katanya sama warna sana.
Jadi terdakwa ini bilang kalau bisa itu proses juga. Ya nanti kita lihat apa yang jadi tersangka juga. Ya itu menurut terdakwa kan gitu. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi mulia. Baik, saya lanjutkan Pak ya terkait rapat-rapat di rumah jabatan gubernur tadi sudah sampaikan sering ya. Sekarang kita khususnya di tanggal 1 September Pak. Apakah saudara pernah melaksanakan rapat di rumah dinas gubernur, di rumah terdakwa? Saya menghadiri Pak. Menghadiri siapa saja pada saat itu yang hadir? Ada Pak Sekda, ada Pak Isken, ada Pak Isken juga, ada beberapa kepala juga. Ya, ada terdakwa juga di situ ya Pak ya. Yang tertulis tadi kan Mohon izin, saya ingatkan lagi, mohon izin yang mulia. Pada tanggal yang sama, maksudnya di sini tanggal 2 September, pada malam hari ini jam 20.00 WIB, saya ditelepon oleh saudara Joel Firdaus dan saudara Hadi untuk datang ke DPRD dalam rangka bertemu dengan ketua DPRD. Kami berkumpul di ruang rapat ketua Banggar dan pada saat itu mereka menanyakan kepada saya mengenai buku PPAS. Dan saya tidak tahu kemudian beberapa saat sudah ada penyerahan 3 buah buku PPAS tersebut. Benar ya Pak ya? Siapa yang mengantar 3 buah buku PPAS tersebut? staf saya Pak. Siapa namanya? Roni Pak. Roni yang nanti akan menjadi saksi ya. Nah baik. Akhirnya setelah ada 3 buah buku PPAS tersebut, rapat kan dilanjutkan ya Pak ya pada jam 20.00 WIB tersebut. Benar? Iya, tidak rapat Pak, pembahasan kawan-kawan anggota DPR yang hadir melihat munculnya ada masuk atau enggak. Itu Pak. Rapatnya di mana? Di ruang pimpinan DPR Pak. Bukan di ruang rapat Banggar ya Pak ya? Yang hadir masih sama, yang dari TAPD? Itu Pak. TAPD saya dengan Pak Ardi kalau nggak salah. Hanya saudara dengan Pak Ardi ya, sementara dari DPRD sama dengan yang siang tadi Pak. Nah, pada saat itu apa yang dibahas dalam rapat tersebut? Para anggota DPR cuma mengecek apakah hubungan-hubungannya ada masuk atau enggak dalam anggaran Pak. Nah, pada saat itu apakah tidak ada pembahasan Pak? Oh, tidak ada pembahasan mengenai substansi 3 buah buku PPAS tersebut ya? Tidak ada Pak ya? Jadi mereka hanya apa? Bergantian? Ngecek aja Pak. Oh, ngecek. Nah, kemudian setelah dicek itu apa yang dilakukan oleh anggota DPR? Dia menanyakan, cuman saya nggak bisa jelasin lagi Pak lebih lanjut karena memang. Apakah pada saat itu disetujui kemudian ditandatangani? Ayo kita tandatangani dokumen MOU KUA PPAS-nya karena sudah dianggaplah ini kesepakatan seperti itu. Saya proses selanjutnya tidak terlalu ingat, cuman waktu itu KUA PPAS ditandatangani oleh Pak Johar Pak. Ditandatangani pada malam hari itu ya. Baik, mohon izin yang mulia, BAP saudara di nomor 36. Setahu saya tidak boleh untuk melakukan perubahan kegiatan dalam PPAS 2015 walaupun telah ditandatangani MOU KUA PPAS 2015. Adapun dasarnya adalah Permendagri nomor 13 tahun 2006. Namun faktanya ada perubahan-perubahan dalam PPAS 2015 berkaitan dengan adanya usulan dana aspirasi untuk anggota DPRD Riau. Saudara menjawab tidak boleh. Saya nggak ingat Pak. Ya, artinya ini benar ya, ini BAP saudara tadi? BAP saya benar Pak. Ya. Izin yang mulia membacakan BAP. BAP poin 56 halaman 16. Saya tidak ingat secara pasti, tetapi sekitar Agustus 2015 di kediaman Gubernur Riau, Saudara Anas Mamun menyampaikan di hadapan beberapa staf Pemprov termasuk Biro Kelengkapan Saudara ajukan bahwa anggota DPRD Provinsi Riau untuk bisa mendapatkan prioritas kepemilikan mobil dinas yang telah dipinjam pakaikan dari Pemprov Riau kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode lama 2009-2014. Itu fakta itu betul ya? Kalau kita cara betul Pak. Itu hari ini maaf saya nggak banyak yang ingat. Ya, artinya makanya kami bantu bacakan ini. Ini faktanya terjadi ada saat itu penyampaian dari saudara terdakwa seperti itu. Baik, kemudian lanjutkan. Saya kenal dengan Johar Firdaus. Kenapa? Ketua DPRD. Kenapa? Pernah melakukan percakapan telepon dengan Johar Firdaus pada 1 September. Kenapa? Ada membicarakan mengenai masalah bantuan keuangan. Ada Pak.
Bantuan keuangan itu maksudnya apa? Bantuan keuangan itu bantuan dari provinsi ke kabupaten kota Pak. Ada nggak didengarkan berapa per kabupaten itu Pak? Itu kan sudah dibahas dalam uang PPS, kenapa ditanyakan lagi lewat telepon? Saya nggak tahu Pak. Saya bilang ada waktu itu bantuan keuangan, cuman detailnya kan saya nggak ingat semua Pak. Iya, maksud saya begini, kalau sudah dibicarakan secara formal, kenapa harus dibicarakan lewat telepon lagi? Apakah masalah bantuan keuangan ini termasuk bantuan keuangan yang dimintakan melalui gubernur tadi supaya disahkan? Bantuan keuangan itu tercantum dalam anggaran Pak APBD Pak. Bantuan keuangannya dalam bentuk apa? Dibunyikan bantuan keuangan untuk kabupaten, biasanya bantuan keuangan untuk beberapa kabupaten kita alokasikan itu untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur Pak. Kegiatannya dalam bentuk apa? Kegiatan seperti itu Pak, upaya pendidikan, infrastruktur, perbaikan gedung sekolah dan seterusnya. Itu bagian bantuan keuangan. Iya, saya mengerti. Tapi kan itu sudah dibicarakan secara formal kan? Waktu pembahasan gua PPS sudah ada ya kan? Sudah ada Pak di anggaran. Sudah ada di anggaran, kenapa harus dibicarakan lagi lewat telepon? Nggak tahu saya Pak jawabannya saya itu. Mungkin Terus saudara menjawab apa maksudnya? ada, saya bilang gitu, cuman nggak tahu detailnya gitu Pak. Kalau nggak salah saya itu jawaban saya Pak. Pada saat tanggal 1 saudara saksi hadir di rapat itu, sudah selalu diingatkan bahwa yang hadir sudah dan sudah sama-sama tahu. Tapi mengenai perubahan ini yang dilakukan oleh saudara terdakwa, itu sepengetahuan saudara saksi atau bukan? Ada yang tahu, ada yang tidak Pak. Karena memang setiap perubahan itu sekedar Bapeda tinggal di ruangan itu, nanti dia kasih kita ke Bapeda, ini untuk kita sesuaikan Pak. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi prinsipnya kita bisa tahu Pak, karena memang secara tertulis Pak Anas itu menulis yang perlu diusulkan. Oh, yang tahu siapa? Kan Bapak ada tahu deh, yang tahu semuanya pasti ada dong, nggak mungkin. Ada Pak Abu Pak, sekitar Bapeda, Oh, Pak Abu, ya. ini ada petugas speakernya gitu Pak. Dia tahu ada itu, kemudian kita sesuaikan Pak, nanti kita verifikasi lagi dengan KPD seperti itu. Terus pada saat ini kan mepet ya Pak waktunya ya kan, Dewan juga sudah mau habis begitu Pak. Terus cepat-cepat diketuk Palu di tanggal 6 ya Pak, ketuk Palu tanggal 4. Itu inisiatif siapa sih Pak yang memberi masukan kepada Pak Lu? Ada tidak yang memberi masukan? Udah Dewannya gini aja Pak. Ada tidak? Masukan. Ya, selama Bapak mengikuti rapat, kan nggak mungkin rapatnya di tanggal 1 aja atau di akhir Agustus, di pertengahan Agustus pasti sudah dirapatkan. Karena awal-awal begitu DPR itu sudah selesai Pak Gubernur sudah bilang begitu Pak. Oh, supaya nanti kita kan logikanya memang kalau DPR baru kan menunggu pelantikan ketua, pemilihan ketua, pelantikan komisi-komisi segala macam, kemungkinan lama disampaikan itu Pak. itu kesepakatan bersama juga ya oleh eksekutif antara Pak Gubernur dengan kepala dinasnya. Oh, kita ajukan pada saat Dewan yang kalau aja. pengajuan buah PPS sama KPD itu memang sudah jadwal Pak. Sudah jadwal. Iya Pak. Pengesahannya? Pengesahan juga menunggu proses Pak, prosesnya. Tergolong terlalu cepat atau? Cepat Pak. Terlalu cepat. Oke, kami persilakan. Terima kasih. Kami mulai dari saudara saksi Roni mana ya? Pak Roni Bowosono ya. Saksi Roni bekerja atau bertugas di mana? Di Bapeda. Di Bapeda ya. Betul. Oke. Dari Bapeda. Sejak tahun berapa? 2005. 2005. Sejak tahun 2005. Apa posisinya jabatannya di sana? Sekarang. Saat itu tahun 2014. 2014 Kasubag Bina Program. Kasubag Bina Program. Apa tugasnya sih Kasubag Bina Program itu? Jadi kita mengagendakan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan dari mulai politik KPD, masa depan, KPD, dihubungkan dengan proses pengesahan APBD 2014 dan 2012, korelasinya dengan tupoksi saksi apa tugas saksi?
dengan Ketua PPS Pak? Iya, KUA atau dengan bahasa saksi di KP ini RKPD ya, bahasanya RKPD. RKPD kan dengan Ketua PPS dan RKPD dokumen yang berbeda Pak. Iya. Nah, kalau terkait dengan PPS kebetulan ketuanya Sekda, nah Pak Peda itu menjadi anggota KPD, nah PPS kebetulan saat itu sekretariatnya masih di Bapeda. Sebetulnya tupoksi inti Bapeda itu di RKPD. Tapi kalau di PPS itu KPD. Jadi produknya Bapeda itu adalah RKPD. Tahunan RKPD. Outputnya itu RKPD. Tapi kalau outputnya KUA PPAS itu produknya siapa? Ketua TPD Sekda. Ketua TPD Sekda tadi. Betul. Tapi tidak lepas juga dari hasil diskusi pembahasan dari pihak Bapeda juga atau bagaimana? Tentu, karena Bapeda juga anggota DPD. Bacakan yang mulia. Halaman 4 poin 25. Mohon maaf sebelumnya tadi keterangan saudara 2 poin yang sebelumnya kami bacakan kami ambil alih ya. Itu benar saudara yang terakhirnya. Termasuk ini poin 25. Dapat saya jelaskan perbedaan dari rancangan PPAS tahun anggaran 2015 yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau pada tanggal 16 Juni 2014 dengan KUA PPAS yang saya berikan kepada DPRD Provinsi Riau pada malam hari tanggal 2 September 2014 adalah terdapat sejumlah perubahan, yaitu sebagai berikut. 1. Silpa dari sebelumnya 1,18 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah. 2. Perubahan atau pergeseran atau penambahan kegiatan yang dimasukkan oleh Gubernur Riau, Saudara Anas Mamun, melalui Sekretaris Bapeda, Saudara Abduh. 3. Perubahan, pergeseran, penambahan kegiatan yang dimasukkan oleh DPRD melalui rapat badan anggaran dengan TAPD. Itu perubahan yang benar. Benar ya? Kami ambil alih keterangan saudara ini ya. Selanjutnya, kita ketahui terkait dengan hubungannya dengan jabatan saudara. Saya disuruh mengumpulkan catatan-catatan RKPD yang belum selesai karena paginya masih melebihi 2 triliun. Siapa yang memerintahkan saudara? Pak Yafis, Pak. Pak Yafis, ya. Terus, saudara pernah di akhir bulan Agustus 2014 satu meja dengan terdakwa? Pernah. Pernah, dengan Wan Amir juga pernah. Iya, Pak. Ahmad Syaharobi pernah ya? Pernah. Ada kegiatan apa, Pak? Mau mencek kembali kegiatan-kegiatan tersebut karena Pak Gubernur dapat berita karena masih ada kelebihan pagu 2 triliun, Pak. Baik, kemudian pada saat itu apa yang disampaikan atau yang diperintahkan Gubernur kepada saudara maupun kepada yang lain? Mengurangi pagu-pagu tersebut, Pak. Ya, jadi Gubernur memerintahkan pada Wan Amir, saudara untuk membantu gitu ya, mengurangi pagu anggaran tersebut. Nah, kemudian setelah direka, kemudian dikoreksi oleh terdakwa lagi atau bagaimana? Ketika itu belum selesai, Pak. Belum selesai. Terus selanjutnya, apakah proses RAPBD yang saudara koreksi ini kemudian, mohon maaf, KUA PPAS yang dikoreksi ini kemudian dibawa ke DPR atau dibahas lagi di SKPD, Pak? Sebelum itu saya dapat perubahan-perubahan tersebut dari Pak Wan Amir dan terus saya serahkan kepada Pak Yafis. Pak Yafis melanjutkan kepada Pak Wan. Ya, terus artinya dari Wan Amir itu yang dikoreksi oleh terdakwa seperti itu? Untuk kita input ke dalam RKPD, Pak. Iya, artinya apa yang disampaikan Pak Wan Amir dari saudara itu adalah hasil koreksi dari terdakwa. Itu setelah jadi KUA PPAS di TAPD begitu dilakukan koreksi. Waktu itu saya ingat, Pak. Iya, karena kan ada 2 koreksi, Pak ya, nanti saudara pasti juga akan mengetahuinya. Sebelum kesepakatan dan setelah kesepakatan seperti itu atau bagaimana menurut saudara, atau tidak mengetahuinya? Tidak mengetahui, Pak. Tidak mengetahui. Nah, terus yang dikoreksi saudara beserta dengan Wan Amir dan terdakwa terkait defisit itu setelah jadi KUA PPAS di tangannya ketua TAPD atau sebelumnya? Tak tahu ya, Pak. Karena yang saya tahu itu bahwa ada kelebihan pagu 2 triliun dan itu harus dikurangi. Dokumen apa yang saudara lihat di situ ada kekurangan rekap kegiatan, Pak, dari masing-masing OPD? Ya, dalam bentuk apa? KUA PPAS atau masih pra? RKPD, Pak. RKPD ya. Nah, baik. Lupa, Pak. Lupa saudara ya. Nah, kemudian pembahasannya terkait apa? Pasti saudara tidak lupa. Terkait aspirasi, Pak.
terkait aspirasi. Maksudnya seperti apa aspirasi ini? Ada aspirasi dari DPRD yang belum masuk dalam RKPD. Belum masuk dalam RKPD, sementara pada saat itu sudah disepakati ya dengan menandatangani dokumen MOU begitu ya. Atau Ini saudara ini di Bapeda tapi kok ya, baru Pak. pada saat itu baru. Terima kasih saya belum mengikuti. Baik, saudara Catur Haryadi, saudara sebagai apa di Bapeda Pak? Sebagai staf sebuah program. Nah, sebagai staf sebuah program itu tugas utamanya apa Pak? Terkait hubungannya dengan proses pembahasan sampai dengan perencanaan, pembahasan sampai dengan pengesahan APBD 2014 perubahan maupun APBD 2015 murni. Biasanya saya konsep surat aja, membuat konsep surat, terus ya mungkin ngatur kalau SKPD apa. Artinya saudara mengetahui sampai dengan Jakarta itu setelah pada saat saudara berangkat dari Pekanbaru memang harus ke rumah di Cibubur, atau niat awalnya sesuai dengan tadi disampaikan Pak Sekretaris itu ke Kemendagri? Kalau sesuai perintah ke Kemendagri. Kemendagri, terus Bapak berdua ini tahu ternyata harus mampir terlebih dahulu ke rumah Gubernur di Cibubur kapan? Di Jakarta itu Pak. Di Jakarta pada saat ketemu Suwarno atau bagaimana? Iya, sebelum ketemu Suwarno sih. Sebelum ketemu Suwarno siapa yang ngasih tahu harus mampir dulu? Iya Pak Abdu Pak. Pak Abdu. Nah, baik, pada saat itu saudara di Jakarta, saudara langsung ke mana? Ke Kemendagri atau ketemu Suwarno atau ke rumah terdakwa? Ketemu Suwarno. Ketemu Suwarno. Kemudian saudara pada akhirnya ketemu nggak dengan terdakwa? Di rumahnya. Di rumahnya. Tanggalnya sama dengan Pak Abdu tadi? Iya. Tanggal 10 ya? Benar? Iya Pak. Setelah ketemu gubernur apa kegiatannya yang Bapak lakukan berdua ini? Iya, kami melihat Pak Gubernur melakukan koreksi lagi Pak. Iya, apa yang dikoreksi? Dokumen yang saudara bawa ya? Iya. Terhadap RAPBD 2015. Iya Pak. Pada bagian dana aspirasi atau bagian kegiatan aspirasi. Lebih banyak di situ. Lebih banyak di situ ya. Koreksinya ngapain Pak? Dicoret, ditambah atau disobek atau bagaimana? Dicoret. Dicoret. Kemudian hasil koreksi tersebut dirapikan atau ya coret-coretan itu dikirim ke Kemendagri? Itu Pak Suwarno Pak. Dirapikan oleh Pak Suwarno begitu ya. Berarti kegiatan Bapak berdua ke Jakarta ini hanya sampai di rumah Pak Gubernur. Apakah tindakan yang dilakukan oleh ini pertanyaan penyidik Saudara Anas Makmun dalam rangka mengoreksi RKPD tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, dan apakah terdapat kesalahan yang dilakukan sebagai akibat dari tindakan tersebut? Jelaskan. Nah, jawaban di nomor berapa? Di nomor 10 halamannya 4/7 Pak Abdul. Tapi tadi jawaban keterangannya hampir sama semua nih. Menyebutkan menurut saya tindakan yang dilakukan. Ini pendapat Bapak ini berdasarkan apa Pak? Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Saudara Anas Makmun dalam rangka mengoreksi RKPD tersebut tidak sesuai dengan prosedur, gitu kan? Ini menurut apa dasarnya Pak? Kebiasaan kah atau ada peraturan yang bisa Bapak jelaskan? Koreksi yang mana Pak? Dia ada dua. Hah? Koreksi yang mana? Dia kan ada dua. Yang pertama ketika sebelum PBAS, yang kedua di Cibubur. Ini RKPD ini masih kalau RKPD itu berarti belum pengesahan APBD Pak dari DPRD. Iya itu. Artinya mestinya ini kan sebetulnya menambah tugas Pak Gubernur aja Pak. Seharusnya kan harus finalnya dia Pak di OPD, di SKPD sudah selesai. Oh Pak, saya mau pinjam suara. Iya. Harusnya kan itu kan dokumen itu. Masker Pak. Harusnya dokumen itu kan Pak kan, dia kan sudah final. Tidak ada lagi sisa 2 triliun itu yang harus defisit gitu. Iya. Jadi artinya maksudnya ini Pak, ini yang dimaksud di sini yang bisa tidak boleh tidak sesuai prosedur ini maksudnya yang sebelum di Cibubur itu? Enggak, ya maksudnya gini, mekanismenya aja Pak. Mestinya harusnya disampaikan ke OPD, selesaikan kekurangan apa, kelebihan 2 triliun itu harus dihilangkan. Itu aja masalahnya. Bukan itu Pak, yang saya maksud sini kan jawaban Bapak menurut saya, ini kan pendapat Pak. Iya. Kok bisa masuk pendapat Bapak di sini? Bapak ahli bukan. Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Saudara Anas Makmun
dalam rangka mengoreksi RKPD tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Sebaiknya Saudara Anas Makmun cukup membalikan kepada Bapeda untuk dikoreksikan dengan SKPD. Kemudian ini untuk kesalahan dalam koreksi tersebut, setahu saya terdapat surat dari salah satu SKPD yang menyatakan bahwa terdapat salah satu pagu anggaran berupa honorer yang dicoret oleh Saudara Anas Makmun. Nah, maksudnya itu, ini jawaban ini, dasar jawabannya apa, Pak? Itu pendapat pribadi dia, Pak. Saya nggak bisa mengatakan sebelumnya bukan tidak sesuai aturan, artinya mestinya kegiatan itu harusnya diselesaikan di OPD gitu, Pak. Jadi bukan tidak sesuai aturan, tapi maksudnya yang diharapkan. Iya, yang diharapkan. Oh, begitu. Dari Bapak catur juga. Dari Bapak juga menyampaikan loh, Pak. Saya catat tadi kesalahan prosedur tentang koreksi ini. Pas tadi ditanya sama majelis hakim, atau sama jaksa penuntut umum. Kalau yang saya, yang tanggal 8 September, Pak. Tanggal 8 September. Itu gimana? Itu kan ceritanya sesuai SPT mau verifikasi ke Kemendagri, Pak. Itu sudah hasil kesepakatan antara TLPD dengan DPRD, gitu, Pak. Jadi PPAS yang sudah menjadi RAPBD, rancangan APBD. Itu dikoreksi? Iya. Itu ada koreksi. Banyak Pak yang dikoreksi itu? Banyak juga. Banyak. Kenapa Pak itu? Apa yang menjadi dasar? Kan pasti bicaranya ini nggak betul, apa sih dasarnya kok dikoreksi-koreksi gitu? Nggak tahu juga, Pak. Kan Bapak di sampingnya melihat aja, Pak. Lihat aja. Iya. Beliau nggak ngomong, terdakwa tidak bicara hanya coret-coret aja. Ngomong tuh, ini apa tidak nih? Ini kurang jelas setengah. Ini itu aja, Pak. Oh, baik. Oke, saksi selanjutnya kita pindah ke Selasa ya, Pak. Untuk umum. Selasa kan. Boleh izin kemudian. Ya. Izin yang mulia hanya untuk minggu depan atau seterusnya, atau nanti kita bahas lagi? Seterusnya. Izin untuk gambaran nanti yang Andi Putra di hari apa yang mulia? Ini hari besok kita ya. Iya. Ya, besok Andi Putra. Nanti kita tanya apa? Kita tanya kuasa terdakwa ya. Penasihat hukum terdakwa, apakah mereka akan mengajukan ahli berapa orang, nanti besok kita bicarakan. Siap yang mulia. Mohon izin kalau bisa berurutan harinya yang mulia. Senin Selasa gitu ya. Mohon izin tidak hari Senin yang mulia, karena kita persiapan dari Jakarta. Selasa Rabu atau Rabu Kamis ini. Selasa Rabu ya. Rabu Kamis Rabu. Salah tunda saya kemarin di Cepron 9 saya jadwalkan hari Rabu makanya. Atau sementara aja ya. Sekali ini aja. Ya, besok kita yang Cepronnya kita tunda ke Senin. Ya, untuk minggu depan aja, Pak. Jadi minggu depan kita di hari ini hari Selasa. Setelah itu kita pindahkan ke Rabu nanti. Siap. Oh ya, satu kali aja. Ya, jadi ya, untuk hari ini hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Terdakwa ya. Untuk saksi masuk saksi dari penuntut umum, sidang saudara ditunda ke hari Selasa ya, tanggal 14 Juni ya 2020. Oke, sidang kami nyatakan selesai dan